Hai guys, jumpa lagi bersama Dani Dalisa. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang disutradarai Julius Avery, yang mana film ini dirilis tahun 2023 lalu guys. Di film ini kita akan disuguhkan kepada sosok iblis ganas, yang konon katanya dulu iblis ini sempat menggegerkan Vatikan Roma. Iblis dengan kekuatan level tertinggi mampu menghindari dari firman-firman Tuhan. Mereka juga bisa mencuri informasi kabar yang datang dari Tuhan. Tak sedikit juga pastor yang keluar dari agamanya setelah mereka eksorsisme untuk melawan iblis tersebut. Naasnya, malah mereka yang menjadi korban dan membawanya lari dari keyakinan mereka sendiri. Bagaimana kisah selengkapnya? Begini ceritanya. Cerita diawali dengan Gabriel. Ia adalah seorang pastor, di mana ia mendatangi salah satu rumah warga. Mereka meminta tolong pada Gabriel lantaran salah satu seorang anggota keluarga tersebut ada yang sedang kerasukan. Tanpa banyak tanya, Gabriel meminta keluarga itu untuk menyiapkan seekor babi hutan. Gabriel mencoba berinteraksi dengan makhluk astral yang merasuki orang tersebut. Ia mencoba memprovokasinya dengan mengatakan, jika iblis tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk menghancurkan manusia. Gabriel kembali menantang iblis dengan berkata, jika iblis bisa merasuki babi hutan itu, maka ia akan mengakui kekuatan yang dimiliki oleh iblis tersebut. Merasa tidak menerima diremehkan, yang mana iblis itu ingin masuk ke dalam tubuh babi hutan tersebut. Ketika iblis mulai masuk ke dalam tubuh babi, di saat itu juga salah satu dari mereka langsung menembak kepala babi tersebut, hingga babi itu pun tewas seketika. Walaupun Gabriel melakukan pengusiran iblis secara cepat, namun ia tepat sasaran. Dan film pun dimulai. Scene berpindah di suatu jalan di pergunungan. Namun masih di tahun yang sama, kita akan diperlihatkan satu keluarga kecil yang hendak pindah dari Amerika menuju negara Spanyol. Di sini kita akan diperkenalkan dengan keluarga kecil tersebut, Julia, Amy, dan juga Henry. Julia adalah orang tua tunggal, di mana suami Julia telah meninggal 1 tahun yang lalu dalam suatu musibah kecelakaan lalu lintas. Atas kejadian itu, Henry sekarang tidak bisa berbicara lagi seperti biasanya. Tujuan mereka pada saat itu untuk pergi ke sebuah biara, yang mana biara tersebut milik pribadi suaminya itu. Julia sendiri baru mengetahui jika sang suami mempunyai sebuah biara tua yang besar, namun seperti biara yang sudah lama tidak ditempatkan lagi. Ternyata tujuan Julia ke sana akan menjual biara tersebut setelah ia merenovasi biara itu. Sesampainya di sana, ternyata sudah banyak tukang bangunan yang sedang bekerja. Selain itu, ternyata seorang pastor yang bernama Thomas juga telah berada di sana. Pastor itu sangat antusias jika Julia menjual biara tersebut pada dirinya. Julia menceritakan sejarah dari biara tersebut. Biara itu adalah biara keluarga yang diwariskan kepada suami Julia. Namun karena masalah ekonomi dan juga Julia kurang mengerti tentang hal biara, jadi wanita itu memutuskan untuk menjualnya saja. Di tengah semua orang pada sibuk, ternyata Henry sengaja ingin melihat ke seluruh ruangan yang ada di biara itu. Ia juga masuk ke area bawah tanah yang sedang direnovasi tersebut. Tanpa disengaja, ia melihat sebuah lubang yang ditutupi sebuah batu. Saat ia melihatnya, ternyata ada ruang lain di balik tembok itu, serta ada retakan di ruangan tersebut. Awalnya tempat itu terlihat baik-baik saja. Julia dan anaknya memutuskan untuk tinggal di biara tersebut hingga biara itu terjual. Tak disangka malam harinya, sesuatu aneh mulai terasa. Di mana Henry menunjukkan gelagat yang aneh, Amy seketika itu panik dan mencoba berteriak untuk meminta bantuan ibunya. Membuat Amy heran, mengapa adiknya tiba-tiba kejang seperti itu. Yang anehnya lagi, Henry tiba-tiba bisa bicara seperti dulu lagi. Namun ternyata, itu sudah bukan Henry lagi. Henry sudah dirasuki oleh sesosok iblis. Atas hal itu, Julia membawa Henry ke rumah sakit. Tak berselang lama dokter berkata, jika menurut analisanya, Henry baik-baik saja. Tentu hal itu membuat Julia merasa heran, padahal dengan jelas Henry sempat mengalami kejang-kejang. Si dokter menegaskan, jika Henry hanya trauma saja, dan untuk pemeriksaan lebih lanjut, sekarang Henry akan ditangani oleh dokter psikiater.
Julia merasa penanganan penyakit anaknya tidak konsisten, hingga ia membawa sang anak untuk pulang kembali dan memilih untuk dirawat di rumah saja. Tak disangka tingkah laku Henry semakin aneh. Julia dan Amy sadar jika Henry sudah dirasuki iblis, yang mana Henry menunjukkan tulisan di perutnya yang bertuliskan hate, sembari berkata panggil si pendeta. Sontak saja pikiran Julia waktu itu tertuju pada Thomas. Tak berselang lama Julia memanggil Thomas dan meminta bantuan pria tersebut. Namun Thomas bukanlah seorang pastor yang bisa menangani orang kerasukan. Naasnya, baru saja pastor itu masuk ke kamar Henry, tiba-tiba ia terlempar keluar kamar itu. Ternyata iblis itu bukan menginginkan pastor Thomas tersebut. Di tempat terpisah, Gabriel dipanggil oleh salah seorang petinggi Vatikan. Ternyata kasus Henry telah menyebar begitu cepat, hingga terdengar oleh pendeta Vatikan Roma. Ternyata pastor Vatikan mengutus Gabriel untuk menolong anak tersebut. Namun Gabriel merasa khawatir dengan kasus ini. Lantaran kasus ini terjadi begitu cepat, apalagi kejadiannya terjadi di tanah keramat, di mana ada biara San Bastian yang berada di Spanyol. Bukan kali ini saja gereja itu meresahkan pihak Vatikan. Biara Sebastian sepertinya menjadi sarang bagi iblis. Gabriel diberikan berkas kasus yang pernah terjadi di biara Sebastian. Petinggi Roma pun belum bisa memastikan iblis apa yang telah merasuki Henry. Sembari Gabriel mempelajari kasusnya, pihak Vatikan turut membantu untuk mengungkap iblis tersebut. Dari penyelidikan Henry, ia menemukan sebuah tulisan yang bertuliskan, "Dosa-dosa kita akan mencari kita." Singkat cerita, datanglah Gabriel di gereja Sebastian. Kedatangannya pun sudah dinanti oleh Pastor Thomas. Setelah kedatangan Gabriel sampai di sini, Julia masih ragu jika Henry kerasukan. Anggapan wanita itu jika anaknya hanya bisa disembuhkan oleh medis. Namun Julia tidak punya pilihan lain dan ia harus mencoba Gabriel untuk menyembuhkan Henry. Dan akhirnya kedatangan Gabriel pun disambut oleh si iblis. Dari sejak awal, iblis yang merasuki tubuh Henry hanya menunggu kedatangan Pastor Gabriel. Pastor itu berusaha berkomunikasi dengan iblis yang merasuki Henry, serta mencari tahu nama iblis tersebut. Seperti yang kita ketahui guys, jika di agama Nasrani si pastor yang akan melakukan pengusiran, terlebih dahulu ia harus mengetahui nama iblis tersebut, karena itu akan mempermudah melakukan pengusiran. Iblis tersebut mulai melakukan perlawanan dengan menjatuhkan salib di ruangan itu. Ternyata iblis ini lebih bahaya daripada iblis yang pernah Gabriel kelabui sebelumnya. Tak disangka iblis ini sudah mengetahui apa yang direncanakan Gabriel. Hebatnya lagi si iblis juga mengetahui dosa-dosa masa lalu yang pernah dilakukan Gabriel. Scene berpindah ke masa lalu Gabriel, yang mana sebelum ia menjadi seorang pastor, ia sempat jadi seorang tentara. Waktu itu pasukan yang ia pimpin habis ditebaki oleh tentara Jerman. Namun ia bukan melawan, malah ia menjadi seorang pecundang dengan berpura-pura mati agar ia tidak diketahui oleh pasukan musuh. Saat ini ia tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan. Gabriel kembali mundur dan mencoba berdiskusi dengan Pastor Thomas. Selain itu, ia juga mendiskusikannya pada Julia dan berkata, jika Henry dirasuki oleh iblis yang sangat kuat, dan salah satu cara untuk mengalahkan iblis tersebut ialah dengan iman. Julia harus percaya pada Tuhan, serta yakin pertolongan Tuhan akan datang. Pengusiran tahap pertama pun dimulai. Gabriel minta bantuan Pastor Thomas. Namun Thomas berkata, jika ia tidak tahu cara menangani orang kerasukan. Di sini Gabriel menargetkan nama iblis duluan agar mereka bisa mengalahkan iblis tersebut. Sebelum masuk, ia memberi arahan pada Thomas dalam menghadapi iblis tersebut. Thomas hanya diminta apa yang diperintahkan oleh Gabriel. Baru saja dimulai, iblis itu sudah menunjukkan gerakan yang nyata di depan Gabriel. Lagi-lagi si iblis mengingatkan dosa Gabriel tentang masa lalunya. Dan tiba-tiba sudah ada Rosalina. Ia seorang wanita yang dulu pernah minta tolong pada Gabriel. Namun Gabriel malah menolak menolong wanita itu hingga wanita itu pun tewas. Dengan diperlihatkan dosa-dosa terdahulu,
iblis mencoba menggoyahkan iman Gabriel. Now I am in hell. Begitu juga pada Thomas yang dulu pernah melakukan zina. Namun Thomas tidak bisa mengendalikan emosi dan terhasut oleh perkataan si iblis. Untung saja Gabriel berhasil menyadari kembali Thomas. Terlalu kuat bagi mereka saat ini untuk melawan iblis tersebut. Naasnya iblis berkata, jika Gabriel masuk dalam perangkapnya. Gabriel sadar dengan perkataan itu, sebenarnya ada cara lain yang lebih besar iblis itu rencanakan. Ia pun menjadi curiga pada biara itu. Kemungkinan ada rahasia yang tersimpan di biara itu. Ternyata dugaan Gabriel memang benar. Di sebuah sumur yang tertutupi oleh dedaunan, Gabriel menemukan adanya segel Vatikan. Seketika itu ia ingat ucapan dari petinggi Vatikan soal biara ini pernah membuat Vatikan mendapatkan masalah besar. Sementara itu di dalam, keadaan semakin kacau. Di mana Amy dan Julia sekarang menjadi sasaran iblis. Dan tiba-tiba, sementara Julia diganggu dengan sosok tangan yang membekap mulutnya. Setelah Gabriel membuka segel sumur tersebut, ia pun langsung masuk ke dalam lagi hingga ia melihat serang iblis tersebut pada Julia dan Amy. Gabriel bersama Thomas lalu mencoba menelusuri sumur tersebut. Akhirnya, sampailah mereka di sebuah ruangan bawah tanah. Lalu mereka juga menemukan sebuah lubang yang pernah dilihat oleh Henry. Mereka berdua mencoba membuka tempat itu, dan ternyata itu adalah ruangan rahasia yang disebut ruangan katakombi. Katakombi sendiri adalah ruangan yang biasa dipakai untuk upacara keagamaan. Satu persatu misteri yang ada di biara mulai terkuak. Gabriel menemukan jasad seorang kardinal yang terkurung dalam sebuah sangkar. Di sini Gabriel jadi tahu, ternyata dulunya adalah sebuah tempat pengusiran iblis. Dan kardinal adalah salah satu korban dari kerasukan. Scene berpindah ke Vatikan, di mana seorang kardinal kembali membuka berkas-berkas biara San Bastian. Ia menemukan sebuah surat pernyataan dari seorang kardinal pendahulunya, yang mana ia menceritakan tentang kuat dan jahatnya iblis yang ia lawan. Iblis itu tidak pernah ia jumpai sebelumnya, hingga membuat kardinal itu terkejut, ternyata iblis yang paling kuat. Scene balik lagi pada Gabriel dan Thomas, di mana semakin ia memasuki ruangan itu, ternyata semakin dalam ruangan bawah tanah tersebut. Di sana mereka menemukan jasad yang tinggal tengkorak saja. Jasad itu ternyata adalah salah satu pengusir setan terbaik sepanjang masa. Di jasad itu, Gabriel menemukan surat dengan sebuah informasi di dalamnya. Ternyata iblis yang mereka lawan adalah iblis yang senang merasuki pemuka agamanya. Thomas dan Gabriel akhirnya mengetahui mengapa kerasukan pada Henry bisa terjadi. Itu dikarenakan renovasi yang dilakukan Julia, membuat iblis yang selama ini terpenjara jadi terbebas. Dengan apa yang telah mereka temukan, Gabriel jadi tahu tujuan iblis tersebut. Iblis ingin menghancurkan seluruh gereja yang ada di dunia. Di tempat terpisah, Amy dan Henry mulai bertingkah aneh. Julia sadar iblis tersebut mencoba mempengaruhi Amy. Ia langsung menarik Amy dari sana, dan tiba-tiba dari salah satu buku yang ia temukan, akhirnya Gabriel menemukan nama dari si iblis, yaitu Asmodeus. Rencana dari si iblis sekarang adalah pengulangan yang pernah terjadi pada kardinal atau petinggi gereja pendahulunya. Mereka akan menghancurkan pemuka agamanya terlebih dahulu sebelum menguasai bumi. Dan inilah saatnya mereka mencoba lagi untuk melawan Asmodeus. Sebelumnya Gabriel memberikan perlindungan pada mereka semuanya. Asmodeus kembali menggoyahkan keyakinan Gabriel dengan memperlihatkan Rosalia berada di sana. Begitu juga dengan Thomas yang hampir saja tergoda. Di dalam proses pengusiran, Julia dan Amy membantu dengan doa-doa. This is a cross of the Lord, light of God. This is the house of God. To thy name, Asmodeus.
tidak semudah itu untuk mengalahkan Asmodeus. Walaupun Henry terlihat lebih tenang, ternyata justru Amy yang malah kerasukan. Iblis tersebut bisa merasuki tubuh manusia yang berbeda. Dan tiba-tiba, Asmodeus mencoba merasuki pastor tersebut. Lantaran itulah tujuan utama Asmodeus. Setelah iblis itu berhasil masuk ke dalam tubuh Gabriel, Henry dan Amy pun kembali tersadar. Gabriel tahu sesuatu yang besar akan terjadi. Ia menyuruh Thomas untuk membawa pergi keluarga Julia dari sana. Kerusakan tidak hanya terjadi di biara saja, bahkan Vatikan pun ikut terkena dampak dari Gabriel yang kerasukan. Asmodeus masih berusaha menguasai tubuh Gabriel, namun Gabriel terus mencoba melawan. Satu-satunya cara terlepas dari iblis tersebut, Gabriel harus melakukan bunuh diri. Naasnya usaha itu gagal. Asmodeus mengarahkan kembali Gabriel ke ruangan katakombe, dan puncaknya Gabriel diperlihatkan munculnya sebuah cahaya dengan sosok entah itu siapa. Namun anehnya terlihat seperti orang suci. Dan tiba-tiba wajah itu berubah menjadi sosok yang mengerikan. Kini tubuh Gabriel sudah sepenuhnya dikuasai iblis tersebut. Tak lama Thomas pun datang, tapi semuanya sudah terlambat. Kini Thomas harus melawan Asmodeus sendirian. Always in our hearts. Focus. Say it! Lord, help me! In nomine Saudi oratione mea. Perlawanan Thomas cukup membuat iblis kewalahan, dan Asmodeus sempat keluar dari dalam tubuh Gabriel. Perlawanan semakin sengit ketika Asmodeus membangkitkan Adelia, wanita yang pernah berzina dengan Thomas. Untung saja Thomas membawa mendali salib untuk melawan iblis. Dengan salib yang ditempelkan ke kepala Asmodeus, hingga membuat iblis itu terbakar dalam kubangan api, yang seperti api neraka yang menyala-nyala. Gabriel dan Thomas langsung melakukan ritual terakhirnya, hingga akhirnya Asmodeus pun kembali masuk ke neraka tempat abadi bagi si iblis. Di sisi lain, Kardinal terlihat senang melihat Gabriel, yang akhirnya bisa mengalahkan Asmodeus. Keberhasilan mereka berdua diapresiasi oleh pihak Vatikan, dan Gabriel dan Thomas sekarang menjadi partner dalam hal menangani orang kerasukan. Mereka berdua akan ditugaskan kembali dalam tugas yang lebih berat lagi. Dan film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.